Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan menjelaskan tugas audit yang sudah kami kerjakan. Nama kelompok Francisca Neda Andini, NIM 23930402. Salajian Salsabila 23930406. Sebelum kita memasuki dari proses audit, kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang. Latar belakang. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, perusahaan harus memastikan bahwa semua informasi yang relevan dan telah dicatat dan dilaporkan. Namun seringkali setelah laporan tanggal pelaporan keuangan hingga tanggal penerbitan laporan auditor terjadi peristiwa-peristiwa penting yang dapat mempengaruhi unsur-unsur laporan keuangan. Selanjutnya, ada peristiwa-peristiwa penting. Pada 10 Januari 2025, salah satu pelanggan utama dinyatakan pilot piutang usaha. Pelanggan tersebut sebesar 500 juta yang telah diakui dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024. Yang kedua, 15 Januari 2025, kebakaran di salah satu gedung perusahaan menyebabkan persediaan senilai 800 juta rusak total. Persediaan tersebut tercatat di neraca per 31 Desember 2024. Pada tanggal 5 Februari 2025, perusahaan menandatangani kontrak sebesar penjualan ekspor ke negara baru senilai 2 miliar yang akan dimulai pada Maret 2025. Selanjutnya, analisis masalah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Francisca. Kepada Francisca, dipersilakan. Analisis masalah, klasifikasi masing-masing peristiwa. Pada kejadian tanggal 10 Januari 2025, kejadian salah satu pelanggan utama dinyatakan pilot. Maka piutang perusahaan kepada pelanggan tersebut sebesar 500 juta. Maka dari itu kejadian tersebut dinamakan adjusting event. Karena telah ada sebelum tanggal 30 Desember 2024. Dan karena kondisi keuangan yang sudah memburuk sebelum 31 Desember 2024, sehingga pilotnya pelanggan mencerminkan kondisi yang sudah ada sebelumnya. Pada kejadian tanggal 15 Januari 2025 terjadi kebakaran di salah satu gudang perusahaan. Persediaan di gudang tersebut senilai 800 juta rusak total. Maka dari itu kejadian tersebut dinamakan non-adjusting event. Karena terjadi saat proses auditing berjalan dan tidak berkaitan dengan kondisi yang ada pada 31 Desember 2024. Pada kejadian tanggal 5 Februari 2025, perusahaan mendatangi kontrak besar penjualan ekspor ke negara baru sehingga 2 miliar, senilai 2 miliar. Maka dari itu kejadian tersebut dinamakan non-objective event karena terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan tidak berkaitan dengan kondisi pada 31 Desember 2024. Prosedur yang baik dari masing-masing peristiwa, pelanggan pilot adjusting event, 1. Dilakukan konfirmasi saldo piutang, 2. Tinjauan dokumen kepilotan dan korespondensi dengan pelanggan, 3. Evaluasi apakah cadangan kerugian piutang perlu ditingkatkan. Kebakaran gudang, non-adjusting event, tinjauan laporan kejadian dan dokumen asuransi. Pastikan persediaan yang rusak memang tercatat pada 31 Desember 2024. Evaluasi kebutuhan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. 3. Kontrak adjusting event. Tinjauan dokumen kontrak. Pastikan tidak ada pencatatan pendapatan sebelum realisasi transaksi. Evaluasi kebutuhan pengungkapan sebagai subsequent event yang signifikan.
Pengungkapan peristiwa. 1. Catatan atas laporan keuangan. Contoh kasus yang memerlukan pengungkapan pada buku laporan neraca. Pada tanggal 15 Januari 2025, terjadi kebakaran di salah satu gudang perusahaan yang menyebabkan kerusakan persediaan sebesar 800 juta. Perusahaan telah mengajukan klaim asuransi atas kerugian tersebut. Peristiwa ini tidak mempengaruhi posisi keuangan per 31 Desember 2024. Namun, diungkapkan untuk memberikan informasi yang relevan kepada laporan keuangan. Oke, Dan audit terkait subsequent event, melakukan prosedur audit hingga tanggal otoritas laporan keuangan untuk mengidentifikasi subsequent event, meminta surat representasi manajemen terkait peristiwa telah tanggal neraca, memastikan semua subsequent event yang material telah diungkapkan atau disesuaikan dalam laporan keuangan, mengevaluasi kecukupan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan sesuai 4 SA 560, mendiskusikan dengan manajemen dan Dewan Direksi mengenai peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, isi surat representasi akan dijelaskan oleh Francisca. Isi surat representasi, kami menyatakan bahwa kecuali sebagaimana telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tidak ada peristiwa setelah tanggal neraca hingga tanggal laporan auditor yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan lebih lanjut, termasuk peristiwa kebangkrutan pelanggan utama dan kebakaran gudang pada tanggal 15 Januari 2025. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami berdua. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.